Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahwa Razak, NPM 2301 1030 10 161. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil paper terkait dengan siklus audit penggajian dan personel pada mata kuliah Auditing 2. Selanjutnya, pada pertama yaitu pendahuluan. Ya, di sini membahas terkait dengan latar belakang. Di sini kita bisa melihat bahwasanya salah satu siklus yang terpenting dalam audit laporan keuangan itu adalah siklus penggajian dan personel. Nah, siklus ini tuh mencakup seluruh proses yang berhubungan dengan penerimaan, penempatan, kompensasi, hingga pembayaran gaji kepada karyawan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, karena penggajian merupakan pos pengeluaran yang besar dan terjadi secara rutin, maka area ini memiliki resiko yang tinggi terhadap terjadinya salah saji. Baik akibat kesalahan pencatatan maupun tindakan kecurangan seperti pembayaran kepada pegawai fiktif atau manipulasi jam kerja. Dalam praktik audit, auditor harus memastikan bahwasanya seluruh transaksi penggajian harus disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Selain itu, siklus penggajian juga berkaitan dengan fungsi manajemen atau sumber daya manusia, karena proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan penetapan kompensasi itu merupakan bagian dari sistem yang mempengaruhi keakuratan data pengajian. Nah, oleh karena itu, audit terhadap siklus pengajian dan personel menjadi sangat penting untuk kita nilai apakah ke laporan keuangan itu dapat diandalkan sekaligus efektifkah dia dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, melalui audit ini, auditor dapat memberikan keyakinan bahwasanya setiap pembayaran gaji itu telah dilakukan kepada karyawan yang sah, sesuai dengan otorisasi, dicatat dengan benar, dan dilaporkan secara transparan. Pada bab 2 kita sudah masuk ke dalam pembahasan. Nah, yang pertama itu terdapat pengertian siklus audit, nah, penggajian dan personel. Nah, siklus penggajian dan personel itu merupakan salah satu bagian penting dalam sistem akuntansi perusahaan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan tenaga kerja dan pembayaran kompensasi atas jasa yang diberikan oleh karyawan. Nah, kemudian untuk tujuan audit pada siklus ini itu adalah untuk memastikan seluruh transaksi penggajian itu dicatat dengan benar, sah, dan sesuai otorisasi. Selain aspek keuangan, audit juga selain aspek keuangan, audit juga mencakup fungsi manajemen SDM. Nah, dengan demikian, audit terhadap siklus ini membantu menjamin bahwa pembayaran gaji dilakukan kepada karyawan yang sah, nilainya akurat, dan disajikan secara wajar dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, kemudian kedua itu membahas terkait dengan proses dan unsur-unsur dalam siklus penggajian dan personel. Nah, menurut eh, Arendt, Elder, dan Beasley pada tahun 2020 itu mengatakan bahwasanya siklus penggajian dan personel ini dimulai dari aktivitas manajemen atau sumber daya manusia dan berakhir pada pembayaran gaji serta kewajiban terkait seperti pajak penghasilan, asuransi, dan tunjangan karyawan. Nah, yang pertama itu proses manajemen atau proses manajemen SDM. Nah, proses ini itu eh, eh, dimulai dari pengrekrutan karyawan yang dimana bagian SDM itu merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian juga dia memverifikasi dokumen, menetapkan tingkat gaji berdasarkan otorisasi manajemen. Data tersebut dicatat dalam Resource Record yang dimana ini merupakan sebagai dasar sistem pengajian. Nah, setelah diterima, karyawan mengikuti pelatihan dan evaluasi kinerja yang menjadi dasar kenaikan gaji promosi atau mutasi. Nah, auditor ini perlu memastikan bahwasanya setiap perubahan itu perlu disetujui oleh pihak yang berwenang. Nah, tahap terakhir pada proses ini itu adalah kompensasi berupa gaji, lembur, bonus, dan tunjangan yang harus dibayarkan sesuai dengan data otorisasi dan pencatatan personalia. Nah, yang kedua itu ada jenis transaksi akun yang terlibat.
Menurut Arens, siklus pengajian itu memiliki satu kelas transaksi utama, yaitu pembayaran gaji kepada karyawan. Nah, transaksi ini melibatkan beberapa akun penting, seperti beban gaji atau upah, kemudian utang gaji, utang pajak, utang asuransi, dana pensiun, dan potongan lainnya. Kemudian ada kas di bank. Selama periode berjalan, gaji dicatat sebagai beban saat dibayarkan. Nah, sementara akrual, gaji digunakan pada akhir periode untuk mencatat upah yang telah diperoleh, tetapi belum dibayar. Nah, auditor akan memeriksa keterkaitan antar akun tersebut untuk memastikan keakuratan perhitungan dan pencatatannya. Selanjutnya itu ada yang ketiga, yaitu dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan. Nah, dalam sistem penggajian yang terorganisasi dengan baik, setiap transaksi itu harus didukung oleh dokumen resmi sebagai bukti dan dasar pencatatan. Berdasarkan ARENS dan beberapa materi dalam yang mendukung paper ini, dokumen utama dalam siklus pengajian itu meliputi yang pertama itu Human Research Record, yang dimana itu berisikan data pokok karyawan seperti tanggal masuk, jabatan, tarif gaji, potongan pajak, serta riwayat evaluasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada Red Authorization Form, yang dimana berisikan formulir otorisasi yang menyetujui tarif gaji atau perubahan kompensasi. Nah, yang ketiga itu ada Deduction Authorization Form, yang dimana dokumen yang mencatat izin potongan gaji seperti pajak, iuran pensiun, atau asuransi. Nah, yang ketiga, yang keempat itu ada time record atau kartu absensi. Nah, di sini itu menunjukkan jumlah jam kerja karyawan yang menjadi dasar perhitungan gaji. Kemudian yang kelima itu ada payroll transaction file yang berisikan data transaksi penggajian per periode, termasuk nama, ID karyawan, gaji bruto, potongan, dan bahkan gaji bersih. Nah, kemudian yang keenam itu ada payroll journal dan payroll master file. Nah, ini berisikan jurnal dan arsip komputerisasi yang mencatat total pembayaran gaji serta distribusi beban ke akun terkait. Kemudian yang ketujuh, itu ada payroll bank reconciliation, yang dimana rekonsiliasi rekening khusus penggajian untuk memastikan saldo kas itu sesuai nggak dengan pembayaran gaji yang sah. Nah, keberadaan dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai untuk pencatatan, tapi juga menjadi dasar dalam pengujian kepatuhan dan pengendalian internal selama proses audit. Nah, jadi auditor itu akan menelusuri berkaitan dengan antar dokumen tersebut untuk menilai apakah setiap transaksi tersebut melalui proses otorisasi dan pencatatan yang sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu membahas terkait dengan pengendalian internal dan prosedur audit dalam siklus penggajian. Nah, menurut Arens dan teman-temannya, tujuan utama dari pengendalian internal ini adalah untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keabsahan pembayaran gaji kepada karyawan yang berhak, serta menjamin bahwa seluruh potongan dan kewajiban telah dicatat serta dilaporkan secara tepat. Nah, yang pertama itu ada asersi manajemen dan risiko salah saji. Nah, dalam audit penggajian, auditor itu perlu memahami asersi manajemen yang melekat pada setiap transaksi. Menurut Arens, terdapat 6 asersi utama yang harus diuji untuk memastikan kewajaran transaksi penggajian. Nah, yang pertama itu ada ada keterjadian, ya, itu memastikan bahwasanya gaji yang dicatat itu benar-benar dibayarkan kepada karyawan dan telah bekerja selama periode tersebut. Nah, resiko salah saja dapat terjadi jika terdapat pembayaran kepada pegawai yang fiktif, tanda kutip. Nah, kemudian yang kedua itu ada kelengkapan, yang dimana di sini untuk memastikan seluruh beban gaji yang terjadi itu telah dicatat semuanya, sehingga resiko muncul jika ada karyawan yang bekerja tetapi tidak dimasukkan ke dalam daftar gaji. Kemudian yang ketiga ada akurasi, menilai ketetapan perhitungan gaji, potongan pajak, tunjangan, dan lain sebagainya, sehingga kesalahan dapat timbul karena tarif gaji yang salah atau potongan yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat itu ada pisah batas, yang mana memastikan bahwasanya transaksi penggajian dicatat pada periode yang tepat, khususnya menjelang akhir bulan atau tahun buku.
Kemudian yang kelima itu ada classification, memastikan bahwa beban gaji itu dicatat pada akun yang sesuai, misalnya antara beban administrasi dan beban produksi. Kemudian yang keenam itu ada pengesahan atau authorization, yang dimana di sini menilai apakah seluruh perubahan tarif gaji, bonus atau tunjangan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Nah, dalam materi proses SDM, asersi-asersi tersebut dijelaskan dalam bentuk tabel yang menghubungkan kemungkinan salah saji. Nah, prosedur pengendalian dan pengujian kepatuhan. Misalnya itu seperti untuk mencegah pembayaran kepada pegawai fiktif, prosedur pengendalian yang efektif adalah menggunakan daftar hadir yang verifikasi oleh pesan langsung. Nah, sementara pengujiannya dilakukan dengan menelusuri daftar karyawan ke data personalia dan catatan kehadiran. Oke. Selanjutnya itu poin kedua, yaitu pengujian kepatuhan dan pengujian substantif. Nah, di sini menjelaskan dua jenis pengujian. Nah, yang pertama itu adalah pengujian kepatuhan. Nah, pengujian kepatuhan ini itu bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian internal perusahaan atas pengajian telah dijalankan sesuai dengan benar dan konsisten. Nah, jadi auditor itu dapat melakukan langkah-langkah seperti meninjau dokumen otorisasi, pengangkatan dan perubahan gaji karyawan, memeriksa kelengkapan dan validitas kartu waktu, ya, atau melakukan wawancara dengan bagian personalia dan keuangan mengenai prosedur pembayaran gaji. Nah, terus juga auditor itu dapat mengamati langsung proses perhitungan dan distribusi gaji untuk memastikan pemisahan fungsi antara SDM dan keuangan. Nah, bagaimana dengan pengujian substantif? Nah, pengujian substantif ini setelah menilai efektivitas pengendalian internal, auditor itu melanjutkan dengan pengujian substantif untuk memastikan kewajaran saldo dan transaksi yang berkaitan dengan penggajian. Nah, beberapa prosedur substantif itu dapat dilakukan dengan membandingkan total beban gaji periode berjalan dengan periode sebelumnya. Ya, untuk kita lihat kewajaran perubahan tersebut. Nah, yang kedua itu bisa melakukan recalculation atau atas perhitungan gaji. Nah, perhitungan gaji, potongan pajak, dan tunjangan untuk memastikan akurasi. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ada menelusuri jumlah daftar gaji ke buku besar atau general ledger dan laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada memverifikasi kebenaran data karyawan melalui konfirmasi ke bagian personalia atau pemeriksaan fisik daftar hadir. Nah, yang terakhir itu auditor dapat melakukan analisis rasio antar beban gaji dengan total penjualan atau jumlah karyawan untuk mendeteksi adanya anomali. Kemudian yang pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan risiko dan kesalahan umum dalam audit penggajian. Nah, yang pertama, mungkin sebelumnya ya dalam daftar pustaka menurut Arens ya itu risiko dalam audit penggajian dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu kesalahan yang tidak disengaja atau error dan penyimpangan yang disengaja atau fraud. Nah, jadi auditor itu harus mengenali kedua jenis risiko agar dapat merancang proses audit yang efektif dan proporsional. Nah, yang pertama itu risiko kesalahan atau error. Nah, jadi kesalahan dalam sistem pengajian itu biasanya timbul akibat kelalaian manusia atau kekeliruan input data atau bisa jadi ketidaktepatan prosedur pencatatan. Nah, beberapa untuk kesalahan yang sering ditemukan antara lain seperti kesalahan perhitungan gaji dan potongan, ya kan? Kemudian kesalahan pencatatan akun, kemudian kesalahan periode, nah, kemudian kesalahan data pegawai. Nah, kemudian yang kedua itu ada risiko kecurangan atau fraud. Nah, risiko kecurangan dalam penggajian itu seringkali muncul karena adanya peluang bagi pihak tertentu untuk memanipulasi data atau memanfaatkan kelemahan pengendalian. Nah, dalam buku Arens menyebutkan bahwasanya penggajian itu merupakan salah satu area rawan kecurangan karena melibatkan arus kas keluar yang rutin dan bernilai besar. Nah, sehingga bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi itu bisa seperti pegawai fiktif, ya kan? Kemudian manipulasi jam kerja atau lembur, kemudian perubahan tidak sah pada tarif, gaji, atau tunjangan. Kemudian juga penyalahgunaan potongan dan kewajiban, dan yang terakhir itu ada kolusi antar bagian. Nah, yang dimaksud dengan kolusi antar bagian itu adalah jika bagian personalia, akuntansi, dan kasir tidak terpisah secara memadai, maka kolusi dapat terjadi untuk menyembunyikan transaksi fiktif atau penyimpangan dana.
Kemudian eh, di sini itu ada strategi auditor dalam menghadapi resiko. Nah, resiko. Yang kelima, itu ada rekonsiliasi daftar karyawan dengan pencatatan personalia dan daftar gaji untuk memastikan bahwa seluruh pembayaran dilakukan kepada pegawai yang benar-benar fiktif. Nah, jadi itulah beberapa strategi yang dapat dilakukan auditor dalam menghadapi resiko. Baik, kita langsung masuk ke bagian yang ketiga, itu penutup, yang dimana menyajikan kesimpulan. Nah, di sini siklus audit penggajian dan personel itu mencakup proses dari rekrutan hingga pembayaran gaji dan potongan terkait. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memastikan seluruh transaksi penggajian itu sah dan wajar dalam laporan keuangan. Nah, proses ini melibatkan aktivitas SDM seperti rekrutmen, pelatihan, evaluasi, dan kompensasi yang menghasilkan dokumen-dokumen penting seperti kartu waktu, daftar gaji, dan formulir otorisasi. Nah, pengadilan internal berperan besar dalam menjaga keandalan sistem, melalui pemisahan fungsi antar personalia, akuntansi, dan kasir, serta penerapan otorisasi yang ketat. Nah, auditor itu juga harus melakukan pengujian kepatuhan untuk menilai efektivitas pengendalian dan pengujian substantif untuk memastikan kewajaran saldo dan transaksi. Nah, risiko umum yang sering muncul meliputi kesalahan input, perhitungan klasifikasi, serta kecurangan seperti pegawai fiktif dan manipulasi jam kerja. Oleh karena itu, auditor harus perlu memahami risiko sistem dan penerapan prosedur audit yang tepat untuk mendeteksi salah saji materi. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan atau penjelasan terkait dengan paper dari siklus audit penggajian dan personal yang telah saya buat. Nah, untuk waktunya mungkin cukup sekian. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.